Rumah sakit. Di rumah di mana Dianra dan yang lainnya tinggal bersama, kini terjadi kekacauan besar. 6 anak buah Joel dan 4 anak buah Pasco yang lain tergeletak tak sadarkan diri di posisi mereka masing-masing. Saat Pasco, Othniel dan Joel tiba, seluruh anak buah mereka sudah dilumpuhkan dan tidak berkutik sama sekali. Terlihat tanda perlawanan, apalagi saat melihat bekas luka di wajah dan tubuh anak buah mereka. Sepertinya beberapa saat lalu, saat Dianra pingsan, sekelompok orang masuk ke rumah itu setelah memastikan kalau Dianra benar-benar sendirian di dalam rumah itu. Joel dan Pasco meneliti tubuh anak buah mereka yang tidak bergerak itu. Othniel juga ikut andil memeriksa tubuh anak buah yang tergeletak di sekitar rumah itu. Hanya saja mereka belum mati tetapi seolah mati, dan ada yang aneh, mereka terbujur kaku. Pasco, Joel, Pekik Othniel yang memeriksa di bagian belakang rumah. Mendengar suara teriakan Othniel, Pasco dan Joel segera berlari menuju tempat di mana Othniel berada. Dokter itu berdiri di depan tubuh salah seorang anak buah mereka dan mengangkat sebuah jarum suntik berisi cairan suntik. "Ini, lihat ini, mereka menyuntikkan obat tidur, tapi aku tak tahu jenis apa ini," ucap Othniel meneliti. "Obat tidur," ucap Pasco dan Joel. Pasco memeriksa suntikan itu. Lama dia memperhatikan isi suntikan itu. Seketika matanya terbelalak. Dia teringat dengan jenis cairan itu, cairan yang sama yang hampir membunuhnya 1 tahun lalu. "Ini bukan obat tidur, ini racun," ucap Pasco yang membuat Othniel dan Joel terbelalak sekaligus panik. Racun? Bagaimana bisa? Siapa yang melakukan hal sekeji ini?" ucap Othniel. "Aku tahu jelas siapa yang berani bermain-main dengan kita. Mereka kelompok Tiger. Si bangsat itu sudah kuperingatkan tetapi dia menggali kuburannya sendiri," ucap Pasco dengan tatapan mata super dinginnya itu. Dia mengeraskan rahangnya. Dia tak menyangka kalau hal ini akan segera terjadi, padahal dia belum mengungkapkan identitas Dianra yang sebenarnya. "Sepertinya mereka memiliki motif lain. Joel, segera selamatkan anak buah kita. Racun ini akan bekerja dalam 24 jam. Othniel, kau harus segera menyiapkan ruangan dan penetral racun M103 yang selalu dipakai oleh David. Hanya itu penawar benda ini. Aku akan mengarahkan anak buahku mencari keberadaan Dianra," ucap Pasco yang langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan adiknya. "Jika sampai adikku terluka seujur jari pun, maka habis riwayat kalian," geram Pasco. Othniel dan Joel langsung melakukan tugas mereka, sedangkan Pasco segera melacak keberadaan Dianra melalui alat pelacak di jam tangan yang selalu dipakai wanita itu. Othniel berjalan menuju ruang santai. Dia melihat ponsel Dianra di sana. Matanya terbelalak saat melihat bercak darah di atas sofa yang terlihat sangat jelas karena warna sofa itu putih. Darah, Pasco. Joel, darah, ada darah," teriak Othniel yang membuat Pasco dan Joel beranjak menuju tempat itu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Dianra? Kenapa sampai seperti ini? Aku tidak becus menjaganya. Aku membuatnya berada dalam bahaya," ucap Joel frustasi. Dia meremas rambutnya sendiri. Benar-benar menyesal telah meninggalkan Dianra sendirian di rumah. "Sialan," umpat Pasco. Mereka semua kini panik. Joel sudah menghubungi David kalau Dianra tidak di rumah. Mereka semua panik dan tak bisa berpikir jernih di saat seperti ini. Tiba-tiba ponsel Pasco berbunyi. Dret. Pasco menjawab panggilan itu. "Ada apa?" Suara pria itu terdengar menyeramkan dan raut wajahnya benar-benar mengerikan saat ini. "Nona, Dianra sedang di rumah sakit. First, Tuan, segera datang ke sini. Nona mencari kalian. Akan saya jelaskan kejadian sebenarnya," ucap seseorang di balik sana yang ternyata adalah Sean, tangan kanan Pasco. Sean kembali ke Eropa 4 hari lalu setelah beberapa minggu menemani Repa di Jepang dan mengunjungi keluarga kecilnya di Australia. Mendengar Dianra aman bersama mereka seketika membuat Pasco bernapas lega. Akhirnya dia bisa sedikit tenang dengan keadaan Dianra saat ini, dan selanjutnya mereka akan mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. "Baik," ucap Pasco dan dengan tegas. Othniel dan Joel menatap penasaran pada Pasco. Tampak wajah Pasco sudah lebih tenang dan menandakan kalau ada kabar baik mengenai keberadaan Dianra. "Ada apa?" tanya Joel. Pria itu benar-benar merasa bersalah karena telah membiarkan Dianra sendirian di rumah dan dengan yakin kalau tidak akan ada yang mengganggu wanita itu. "Dianra di rumah sakit," ucap Pasco. "Dek,
Jantung Joel bagai dihujam batu yang sangat besar. Rasa bersalah semakin besar mendengar kalau Dianra kini berada di dalam rumah sakit. Apalagi melihat bercak darah di atas sofa membuat pria itu benar-benar panik. Sama halnya dengan Joel, Otnel juga khawatir dengan kondisi Dianra saat ini. Maafkan aku tidak becus, aku bahkan tak bisa melindungi Dianra. Maafkan aku, ucap Joel dengan wajah penyesalan. Pria itu duduk di atas lantai dengan wajah lesu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pasco memegang bahu pria itu. Pasco tahu Joel berusaha keras untuk melindungi mereka semua. Bahkan meski Pasco memiliki anak buah yang juga sama kuatnya dengan bawahan Joel, dia tetap mengirimkan anak buah untuk mengikuti Pasco jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Kegagalan kali ini benar-benar membuat Joel merasa tidak berguna. Dia merasa kalau dirinya benar-benar lemah dan tak bisa melindungi sahabat-sahabatnya. Bahkan dia sampai lengah hingga Dianra menjadi korban. Sudahlah, ini bukan salahmu. Kita memang akan menghadapi hal seperti ini apalagi ada Dianra di antara kita. Ayo cepat, kita harus ke rumah sakit. Dia mencari kita, dia pasti butuh kakak-kakaknya, ucap Pasco memberi semangat pada Joel dan Otnel. Ya, kau benar, ayo kita ke sana, Dianra butuh kita. Ayo pastikan kalau Dian tak akan pernah mengalami hal seperti ini lagi, ucap Otnel dengan percaya diri. Dia juga memegang bahu Joel. Joel menatap mereka berdua, dia benar-benar merasa bersalah. Entah apa yang akan dia katakan pada David nanti. Mereka berangkat menuju First Hospital di mana Dianra dirawat saat ini. Otnel menghubungi David mengenai keberadaan Dianra saat ini dan memintanya segera datang ke rumah sakit itu. Dengan kecepatan tinggi mereka melaju menuju rumah sakit yang dimaksud. Sama halnya dengan ketiga pria itu, David langsung menuju rumah sakit di mana istrinya saat ini berada. Rasa takutnya benar-benar sudah berada pada level paling tinggi. Dia benar-benar khawatir dengan keadaan Dianra saat ini. Sementara itu di dalam rumah sakit, Dianra tengah diperiksa oleh pihak medis. Wanita itu menangis histeris saat pihak medis menyampaikan sesuatu mengenai dirinya. Air matanya tumpah membasahi pipinya bahkan sampai membuat pakaian ikut basah. Berita mengejutkan yang membuat dirinya mengalami sakit perut yang sangat parah bahkan sampai mengalami pendarahan. Kakak, Hicks, Hicks. Dianra menangis sambil memegangi perutnya yang masih terasa nyeri. Dia sudah bangun sejak dibawa ke rumah sakit. Tangisan wanita itu membuat panik seluruh pihak medis apalagi melihat wajah Sean yang sudah siap menerkam mereka saat mendengar tangisan Dianra dari dalam ruangan.